Banyak orang berpikir jika kakak ingin menambahkan 325 dan 426. Iya, memang kelihatannya susah. Tapi kamu bisa melihat angka ratusannya dulu, yaitu 300 ditambah dengan 400. Kakak akan mendapatkan jawabannya sekitar 700 atau mungkin 800. Kita tidak tahu. Kemudian kita punya 25 dan 26, bukan? Maka itu adalah 20 ditambah 20, di mana jawabannya adalah 40. Lalu kamu melihat pada angka satuannya, yaitu 5 ditambah 6. Berapa 5 ditambah 6? Jadi 11, kan? Jadi jawabannya adalah 751, bukan? Dan kamu mendapatkan 751, kan? Sekarang kamu juga bisa melakukannya dengan cara lain. Tapi itu akan membutuhkan pensil dan kertas. Jadi saat kamu menulis, mungkin kamu tidak segera mendapatkan jawabannya. Tapi kamu akan segera mendapatkannya. Jadi sekarang kakak mulai paham apa yang kakak lakukan ketika menjumlahkan. Lalu apakah yang dimaksud dengan menaruh di atas? Ya, maksud kakak ketika kakak bertanya mengapa kakak harus menaruh di atas, jawabannya adalah jika kamu tidak melakukannya, maka kamu akan mendapatkan jawaban yang salah. Kamu akan mendapatkan jawaban yang benar jika melakukannya. Tapi apakah kakak bisa mendapatkan jawaban yang lebih jelas dari pertanyaan itu? Coba kita bahas lagi. Angka 325 dan 426. Kakak tahu bahwa ketika kakak melihat angka-angka tersebut, itu adalah 300-an ditambah dengan 20-an dan ditambah dengan 5 satuan. Dan kakak juga punya 400-an, 20-an, dan 6 satuan. Jadi sekarang kakak melihat beberapa ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi apa yang kakak lakukan sekarang? Kakak akan melihat pada angka satuannya dulu dan menjumlahkannya. Jadi kakak menghitungnya dan mendapatkan jawaban 11. Jadi kakak punya 11 angka satuan. Oke, coba kakak kembali pada gambar pensil kakak. Jika kakak menambahkan semua pensil kakak di sini, maka kakak punya 11 pensil. Artinya, kakak punya sekitar 10 pensil, lalu lebih, iya kan? Kakak tahu apa yang harus kakak lakukan. Sehingga ini akan lebih mudah jika kakak menaruhnya ke dalam kotak dan membuat sebuah kotak yang berisi 10 pensil dan menaruh sisanya di luar. Jadi kakak punya 1 pensil di luar. Kemudian kakak dapat berkata ini adalah sebuah kotak berisi 10 pensil dan menaruh di sekitar kotak puluhan kakak. Jadi di gambar ini kita akan memiliki 3 kumpulan kotak di sini dan 4 kumpulan kotak di sini. Isi dari setiap kotak dalam mengumpulkan tersebut adalah 100 pensil. Lalu berapa kotak puluhan yang kakak punya di awal? 2 kotak di sana dan 2 kotak di sini. Kakak tadi juga punya banyak pensil di luar. Namun ketika kakak menghitungnya, kakak dapat membuat sebuah kotak puluhan lagi dan kakak lakukan itu. Kenapa? Karena ini akan lebih mudah. Jadi tambahkan sisa pensil tersebut dan kita punya 1 kotak puluhan baru. Di mana kakak harus menaruh kotak itu? Tentunya di antara kotak-kotak puluhan. Kotak tambahan itu akan menambah kotak 2 dan 2 kakak. Jadi jika kakak menghitung semuanya, kakak tidak akan mendapat 4 kotak saja, namun 5 kotak, bukan?
dan kakak menggabungkan kotaknya di sini. Dalam kasus ini, kakak tidak menggunakan metode menaruh di atas. Apabila kakak mempunyai 10 kotak lagi, apa yang harus kakak lakukan? Kakak akan mengumpulkannya dan membuat sebuah kotak ratusan serta menaruhnya di kumpulan ratusan. Namun, kakak tidak perlu melakukannya. Jadi, kakak punya 5 kotak dan kakak lihat di sini bahwa kakak hanya perlu menghitung kumpulannya. Jadi, ada berapa kumpulan ratusan? 3 kumpulan ratusan dan ditambah 4 kumpulan ratusan di sini. Totalnya adalah 7 kumpulan ratusan, 5 kotak puluhan, dan 1 satuan pensil. Maka hasilnya menjadi 751, bukan? Jadi ketika kakak menggunakan metode menaruh di atas, yang kakak lakukan adalah mengambil sisa pensil satuan dan menaruhnya ke dalam kotak atau mengumpulkan beberapa kotak puluhan, kemudian membuat kumpulan ratusan. Apakah ini cukup? 10 atau lebih. Itulah yang dimaksud dengan menaruh di atas. Bagus sekali. Sekarang kakak tahu cara menjumlahkan dan mendapatkan jawaban yang benar. Selain itu, kakak juga tahu cara mengerjakannya. Kakak tahu bahwa penjumlahan adalah menambahkan 2 angka dan menghitungnya. Dan kakak dapat mengerjakannya dengan garis bilangan. Berjalan sebanyak angka pertama dan kemudian berjalan sebanyak angka kedua. Sekarang kakak juga dapat membayangkan tentang metode menaruh di atas. Di mana artinya adalah jika kakak memiliki hasil penjumlahan 10 atau lebih, maka akan kakak masukkan ke dalam kotak puluhan. Jika punya lebih dari 10 kotak puluhan, maka akan masukkan ke dalam sebuah kumpulan. Dan hitung sebagai kumpulan ratusan, itulah yang kakak lakukan. Jadi kalian gak perlu bingung. Sehingga ini membuat kakak bertanya-tanya, apakah ada berbagai cara untuk melakukan penjumlahan? Kakak dapat mengikuti apa yang diajarkan. Tetapi kakak juga dapat membuat cara kakak sendiri. Jadi semakin sering kita berlatih, maka angka-angka itu akan menjadi teman kakak. Mungkin di beberapa cara, kakak harus mencoba lagi dan menulisnya. Mungkin saja akan kelihatan sedikit buruk, atau mungkin malah akan lebih lama menghitungnya. Tetapi semua itu akan membuat kakak mengerti angka dengan lebih baik.